Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kedua, Introduction to Statistic and Data Analysis. Ada 7 poin materi, nanti akan saya sampaikan dalam waktu 20-30 menit. Yang pertama kita overview dulu. Ini ada pertanyaan menarik dari seorang kepala ekonomis di Google tentang ramalan pekerjaan di tahun 2019. Saat itu dia berbicara di tahun 2009. Ya, di Januari 2009. Dia mengatakan bahwa pekerjaan yang sangat dibutuhkan di 10 tahun yang akan datang adalah statistician atau ahli statistik. Dan terbukti, ya, ini data dari World Economic Forum, pekerjaan yang paling dibutuhkan tahun 2022 atau 13 tahun ya setelah dia sampaikan, itu adalah data analis dan scientist. Jadi seorang yang ahli dalam statistik. Ya, ini sekedar untuk memotivasi Anda supaya lebih rajin belajar secara mandiri ya tentang statistik. Tentu saja dimulai dari langkah awal, yaitu sekarang kita belajar teori probabilitas. Apa itu data science atau scientific data atau data scientific? Adalah informasi yang dikumpulkan berdasarkan metode statistik tertentu. Dan tentu saja untuk tujuan tertentu, misalkan untuk belajar, menganalisis, atau mengambil keputusan. Kata kuncinya adalah menggunakan metode statistik. Jadi kalau data dikumpulkan tidak menggunakan metode statistik, maka tidak bisa disebut sebagai data scientific atau data science lah ya pendeknya. Secara proses data ini tentu saja pertama kali dikumpulkan, diorganize, disummarize, kemudian dilaporkan. Tentu saja dilaporkannya ini setelah dianalisis dan sebagainya dan disimpan. Menggunakan sekali lagi metode statistik. Nah, metode statistik ini didesain atau dibuat untuk mendukung pengambilan keputusan yang sifatnya tidak tentu dan bervariasi. Atau dengan kata lain, metode statistik ini selalu berurusan dengan variabilitas atau variability. Nah, hal-hal seperti ini yang dipelajari di scientific data atau data-data saintifik. Untuk memahami lebih real tentang konsep variability, ini di bukunya Montgomery ya, dikutip seorang engineer misalkan ingin membuat atau mendesain nylon konektor dari nylon. Kira-kira gambarannya seperti ini. Ya. Kemudian produk ini dilakukan pengujian. Desain pertama dia membuat ketebalannya itu 3 dibagi 32 inch. Ya. Kemudian dilakukan uji tarik. Ya. Dari 8 spesimen didapatkan data seperti ini. 12,6, 12,9, dan seterusnya. Data-data ini kita coba plotkan dalam garis ya, bilangan real. Jadi ini 12,2 dan sebagainya, 12,9, 13,1 dan seterusnya. Ya.
Ini untuk desain yang 3 dibagi 32. Kemudian engineer tadi juga mencoba desain alternatif dengan diameter 1/8 inci. Jadi kalau kita lihat 3 dibagi 32, yang pertama dia mendesain plot datanya seperti ini, kemudian yang kedua 1/8 inch datanya seperti ini. Nah, titik-titik ini menggambarkan tentang variabilitas dari nylon konektor tadi dari sisi pull of force, ya, atau uji tarik. Ya, Anda di material teknik sudah belajar. Oke, kita lanjutkan tentang populasi. Ya. Jadi ini ada populasi. Populasi adalah sesuatu yang menarik perhatian kita. Misal, maaf, ya sekali lagi, misal saya ingin mengetahui IP rata-rata mahasiswa aktif UNS semester yang baru berlalu atau semester genap tahun akademik 2019-2020. Itu populasi saya. Kemudian saya ambil sampel. Misal setiap fakultas saya ambil 10. Di UNS ada untuk yang sarjana ya, ada 10 fakultas misalkan. Jadi ada 100, sampelnya 100. IP rata-rata semester kemarin itu karena kita tidak menghitung semuanya, tidak pernah kita ketahui rata-rata dan sigmanya, mu dan sigmanya. Ini sesuatu yang tidak kita ketahui. Kemudian dengan sampel, kita ambil sampel, kita hitung statistik, maka diketahui parameternya, yaitu rata-rata dan variansinya. Ya. Nanti tentu saja kita akan pelajari lebih lanjut tentang ini. Ini hanya untuk memberikan pemahaman overview apa itu populasi, apa itu sampel. Nah, kaitannya dengan statistical inference dan ilmu probabilitas atau teori probabilitas, itu adalah seperti ini hubungannya. Jadi ini adalah populasi, ini ada sampel yang kita ambil tadi, maka ilmu probabilitas itu adalah ketika kita mengambil sampel. Ya. Ini ada, jadi kalau misalkan mahasiswa UNS itu student body-nya sekitar 30.000, ya. Jadi satu angkatan itu kira-kira 8.000, 8 kali 4, 32.000 ya. Jadi 30.000 lebih. Maka siap dari 10 orang fakultas teknik misalkan, yang keambil siapa, maka setiap orang punya probability untuk keambil. Ya. Nah, dari sampel ini, kemudian kita akan mengambil kesimpulan dari populasi, yaitu rata-rata IP mahasiswa UNS semester kemarin. Misalkan. Atau bahkan kalau mau dilanjutkan, apakah ada pengaruh misalkan pandemi COVID-19 ini ke IP rata-rata mahasiswa UNS semester genap 2019-2020. Misalkan kalau mau dilanjutkan pertanyaannya. Tapi sampelnya seperti itu. Ya, jadi ada probability keambil, dari sampel kita ambil inference. Penjelasan lebih lanjut seperti ini. Ini untuk kasus manufaktur, tentang sampel juga. Kalau tadi mahasiswa UNS, kalau ini manufaktur. Jadi misalkan ada proses manufaktur, membuat sebuah produk tertentu, dari produk tertentu itu kita ambil 100, maka 100 itu yang kita sebut sebagai sampel. Ya. Dengan populasi adalah semua kemungkinan item dari proses yang dihasilkan, baik yang sesuai atau yang cacat. Nah, kembali ke contoh
tadi ya, pengambilan sampel, dan setelah didapatkan sampel kita akan mengambil keputusan. Statistical inference itu adalah statistik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi atau bahasa Indonesia biasanya statistik inferensi, ya. Nah, ini digunakan untuk mengambil deduksi dari sifat-sifat populasi, ya, berdasarkan sampel. Ya. Nah, kata kunci yang juga perlu digarisbawahi di sini adalah berdasarkan distribusi tertentu, distribusi probabilitas tertentu. Nanti Anda akan belajar ya berbagai macam distribusi. Mungkin Anda sudah kenal tadi di contoh IP mahasiswa, misalkan itu distribusi normal. Ya. Misalkan antrian, nanti antrian di bank misalkan, itu distribusi Weibull misalkan, dan sebagainya. Nanti ada beberapa distribusi. Kemudian berkaitan dengan strategi inferensi ini, itu kalau dalam pengambilan keputusan itu sering disebut sebagai inductive of nature. Ya, jadi sampel yang kita ambil yang ke arah sini ya, kembali dari sini statistical inference ke arah sini ke populasi. Jadi apa yang disebut sebagai inductive of nature? Apa itu inductive of nature? Ini penjelasannya bahasa Indonesia, merupakan proses berpikir yang berdasarkan kesimpulan umum dari kondisi khusus. Jadi dari sampel, misalkan 100 mahasiswa UNS, IP-nya 2,9. Maka kita ambil kesimpulan dari khusus tadi 2,9 bahwa rata-rata IP mahasiswa UNS semester genap 2019-2020 adalah 2,9 dari sampel ya. Jadi kita mengambil konklusi about population. Itu fungsi dari statistik inferensi. Sedangkan probability yang akan kita pelajari ya di statistical inference nanti akan dipelajari di statistik industri ya. Kita jadi dibagi dua ya, probability tadi yang atas kita pelajari sekarang, statistical inference itu akan dipelajari di statistik industri. Nah, probability ini mengizinkan kita untuk membuat gambaran, menyimpulkan gambaran dari karakteristik data hipotesis yang diambil dari populasi berdasarkan sifat-sifat populasi yang diketahui. Misalkan tadi mu dan sigma. Nah, proses ini disebut sebagai deductive of nature. Atau di sini merupakan proses berpikir yang berdasarkan kesimpulan khusus dari kondisi umum. Ya, jadi kebalikan ya, kalau induktif itu dari khusus, dari khusus kita mengambil ke umum, kalau ini kesimpulan khusus dari kondisi umum. Oke, kemudian kita masuk ke yang kedua. Tadi populasi diambil sampelnya. Bagaimana cara mengambil sampel atau sampel sendiri itu apa? Sampel prosedur adalah pemilihan bagian dari populasi. Jadi tadi saya mengatakan misalkan setiap fakultas diambil 10 ya. Itu adalah cara yang kita pilih. Nah, secara umum kalau kita akan mengambil sampel itu urutannya seperti ini. Kita harus jelas dulu, ya, ini di tugas akhir nih pasti ditanyakan. Kalau mau ngambil sampling ya. Jadi harus jelas target populasinya apa.
misalkan di penelitian ergonomi ya, ingin merancang sepatu anak-anak. Populasinya sejauh mana? Apakah anak-anak seluruh Indonesia? Kan nggak mungkin untuk tugas akhir. Oke, dibatasi Solo. Solo, se-Solo masih sangat luas. Oke, dibatasi misalkan kecamatan tertentu. Ya, nanti di kecamatan tertentu itulah kemudian didapatkan data sebagai populasi, kemudian diambil sampelnya. Ya, cara pengambilan sampelnya misalkan tadi satu sekolah diambil satu misalkan, dan seterusnya. Kemudian pilih sampling tekniknya, nanti akan kita pelajari ini sedikit ya. Kemudian tentukan ukurannya, ini ada rumus-rumusnya nanti, tapi tidak dipelajari saat ini ya, karena ini pengambilan sampel ini merupakan tema tertentu. Kemudian kita koleksi datanya, kumpulkan data, dan dilanjutkan dengan menganalisis. Data sendiri, sumber data, terutama dari sumber data, nah itu bisa dibagi dua di sini ya, untuk collection of data. Itu ada bagian primary data, yaitu data-data yang kita peroleh secara langsung dengan metode statistik tertentu, dengan survei, dengan polling, interview, dan sebagainya. Kemudian data sekunder ya, dari financial report, sales report, laporan pemerintahan, dan seterusnya. Dari sisi sumber datanya. Ini dari metodenya, metode sampling. Itu dibagi dua secara umum, itu probability dan non-probability. Probability itu dari random, stratified, sampling, class sampling, dan seterusnya. Yang ini adalah conventions, judgments, dan quota. Sekali lagi, ilmu sampling ini ya, ini bukan sesuatu yang sederhana. Anda tahu ya, saya dari S1-nya itu matematika ITB. Saya dulu belajar sampling ini 4 SKS. Jadi teknik sampling ya. Satu textbook lumayan tebal bukunya. 4 SKS bayangkan. Jadi seminggu itu kuliah 2 kali untuk mempelajari metode sampling. Tentu saja isinya ya teorema-teorema, pembuktian, dan 1-2 ada contoh perhitungan. Ini sedikit gambaran supaya sedikit banyak Anda tahu ya tentang cara pengambilan sampel. Yang pertama misalkan yang probability ya, simple random sampling. Jadi ini ada data dot ini diambil secara random. Ini simple ya. Tapi stratified random, ini misalkan pertama dikelompokkan dulu berdasarkan warna, dari tiap warna diambil sampel satu-satu, ini namanya stratified random sample. Seperti tadi misalkan 10 mahasiswa tiap fakultas, itu adalah teknik dari stratified random sample. Ya, jadi dari ditentukan fakultas, nanti dari fakultas diambil 10. Ini saya sarankan Anda melihat gambaran bagaimana sampel populasi itu bekerja. Ini kasusnya di politik ya, tentang quick count. Jadi bagaimana cara kerja quick count. Silakan nanti dilihat di YouTube. Oke, berikutnya yang ketiga adalah ukuran lokasi atau ukuran pemusatan. Anda pasti sudah tahu ya tentang mean dan median. Ada juga mood. Ini di SMA atau bahkan
SMP ya, Anda sudah belajar ini. Akhirnya ini kita percepat saja. Kemudian ukuran variabilitas. Tadi disebutkan metode statistik berkaitan dengan variability. Ya, variability ini sifatnya alamiah, ada di every manufacturing operation atau semuanya terjadi. Nah, ini menjadi penting ya, variabilitas sampel yang kita ambil untuk menganalisis. Nah, ukuran penyebaran atau variability ini yang paling banyak dipakai adalah sampel standar variation. Jadi dari sampel kita hitung standar deviasinya, standar deviasi. Sedangkan variance itu didefinisikan sebagai average of the square difference from the means, atau rumusnya seperti ini. Ini variance ya. Dan standar deviasi adalah akar dari variance. Jadi ini variannya adalah S kuadrat. Ya. Ini diambil dari sampel ya, rata-ratanya. Ini datanya. Kemudian standar deviasi adalah akar dari S kuadrat. Jadi standard deviation is square root of the variance. Ini saya kira sekali lagi Anda sudah paham. Kemudian tipe data. Kita percepat saja ya. Ini sudah 20-an menit. Tipe data itu ada dua secara umum, sekali lagi discrete dan continue. Ya, gambarnya paling mudahnya begini. Discrete itu titik-titik, continue itu garis lurus. Ya. Jadi kayak IP tadi apa? IP itu adalah data continue. Ya, karena IP-nya bisa dari 0, sekian sampai 4. Jadi continue dari 0 sampai 4. Kemudian data berikutnya juga yang paling Anda ketahui di era kekinian adalah binary data. Ya, bahkan ini yang sekarang menguasai ilmu komputasi ya. Semua berbasis digital itu ya basisnya binary data. Atau nanti kalau Anda mungkin ingat belajar fisika atau elektronika, sebenarnya yang kita lihat, kita dengarkan ini ya, suara ini semuanya berbasis binary data 0-1. 0 itu tegangan rendah, 1 itu tegangan tinggi. Tapi rendah dan tingginya tentu saja ada ilmunya, berapa mikron atau sekian ampere gitu ya. Atau voltasenya ya, bukan ampernya, voltase. Kemudian poin ke-6 ya, kita percepat saja. Bagaimana model-model statistik ya berkaitan dengan ini, sekali lagi pertemuan pertama ini adalah overview. Nanti berikutnya kita akan belajar tentang ini. Tidak hanya di sekali lagi di materi probabilitas, tapi mungkin nanti sebagian dapat di statistik industri, sebagian lagi kan dapat di desain eksperimen ya, dan seterusnya. Model statistik adalah menyederhanakan biasanya bentuk model matematika dari data yang kita peroleh atau yang kita kumpulkan. Dan tentu saja biasanya dibuat untuk melakukan prediksi. Nah, sekali lagi nih metodenya, modelnya biasanya berupa matematika, persamaan matematika. Model matematika ini itu biasanya sekali lagi, model statistik yang berupa persamaan matematika ini biasanya didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang dibuat oleh peneliti atau analis. Nah, tadi ilmu probability sekali lagi asumsinya di bawah distribusi tertentu. Ya. Nah, kemudian bagaimana model itu dibuat? Ini kira-kira seperti ini ya. Ini model yang kita peroleh. Ini di data science. Kita punya tujuan tertentu ya. Kemudian ada prediksinya pakai apa. Ini kita punya sumber datanya, ada datasetnya, model. Kemudian dari model kita input data.
ada prediksi. Ya. Misalkan terhadap harga saham misalkan ya. Pergerakan harga saham PT Telkom misalkan. Maka prediksinya adalah misalkan saya ingin mengetahui tujuannya adalah pergerakan harga saham. Prediksinya adalah data-data berkaitan dengan perusahaan Telkom, misalkan laporan keuangannya, ya, keuntungannya, proyek-proyek yang akan dikerjakan di masa depan dan sebagainya. Semua itu dikumpulkan menjadi sumber tertentu, menjadi dataset tertentu, kemudian menjadi model. Kemudian kita berjalan, kita menerapkan model ini. Ternyata Telkom sekarang untung sekian triliun, misalkan. Karena masa pandemi, semua orang banyak pakai internet. Terus kemudian proyek ke depan sedang membuat jaringan FO di semua provinsi sampai level kabupaten. Wah, berarti ini prediksinya luar biasa. Maka sahamnya akan naik, misalkan sekian persen. Nah itu. Ya. Atau ini yang sederhana lah ya, demand dan unit price. Saya kira di ilmu ekonomi teknik, pengantar ilmu ekonomi ya, Anda dapat ini tentang demand dan kalau biasanya umumnya kalau permintaan naik, harganya naik ya. Walaupun sebenarnya tidak selalu begitu ilmu ekonominya, tapi ini hanya sekedar penjelasan dari data yang dikumpulkan. Kemudian hal lain yang juga perlu Anda ketahui adalah tentang statistic inspection ya. Statistic inspection ini berbasis sampling prosedur ya, terutama untuk inspeksi berkaitan dengan kualitas misalkan. Anda nanti akan belajar ini di penjaminan mutu, pengendalian dan penjaminan mutu. Nanti akan Anda pelajari. Dan yang berikutnya adalah graphical diagnostic. Jadi alat-alat berbasis grafis ya dari model-model statistik. Kalau biasanya kan tadi model statistik itu berupa rumus matematika, maka ini berbasis grafis. Nanti Anda akan pelajari ini ya. Histogram, scatter plot ini akan kita pelajari nanti. Box plot dan sebagainya. Ini contoh ya. Histogram 3 dimensi. Di sini ada misalkan ada berat dan ada mil per galon ya. Terus ini misalkan jarak yang ditempuh. Kalau yang sebelah ini lebih kompleks ya. Penampilan data yang lebih kompleks. Ini yang sebelah kanan ini di data science ini menjadi tren. Kata kuncinya yang ini itu adalah data visualization ya. Jadi menampilkan data. Dan yang terakhir, materi terakhir ya, sekitar setengah jam berarti ya. Itu beberapa pelajaran statistik ya yang ada ini biasanya dibagi 3 secara umum. Yang pertama desain eksperimen, ini jadi mata kuliah tersendiri ya. Kemudian observational study. Jadi kita mengkolek data sekarang atau retrospective study. Kita menggunakan data-data masa lalu. Ini nanti di peramalan, di sistem produksi ya, ini yang dipelajari. Tapi secara umum ada 3 macam statistik yang kita pelajari. Ya, ini berkaitan dengan eksperimen-eksperimen, berkaitan dengan data yang kita kumpulkan sekarang, dan data-data yang masa lalu. Ini sekedar contoh tentang desain eksperimen. Bukan desain eksperimen yang pengertian yang nanti akan Anda pelajari, bukan. Ini lebih ke eksperimen Deming berkaitan dengan variasi. Ini menarik ya. Nanti tolong dibaca lebih detail. Intinya Deming ini bereksperimen dengan menjatuhkan marble. Ya.
dari corong begini. Corongnya diam, kemudian ada marble dijatuhkan dari corong sini dengan target di sini. Ya. Nah, yang menarik adalah ada 2 strategi yang dia lakukan. Strategi pertama, funnel-nya tadi, yang ini ya, funnel-nya itu diam. Dan proses diulang terus. Jadi dijatuhkan tek 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 satu-satu gitu ya. Nanti dilihat sebaran datanya kira-kira, sebaran marble-nya. Dan yang kedua, panel ini digerak-gerakkan. Jadi kalau jatuhnya agak ke kanan, maka digeser ke kiri. Jatuhnya agak ke utara, digeser ke selatan, begitu. Jadi berlawanan arah dengan arah jatuhnya untuk mengurangi error gitu ya. Kalau yang pertama diam. Nah, yang menarik ini kalau Anda lihat ya, ini yang without adjustment itu yang terang, maaf yang tebal, dengan yang disesuaikan tadi strategi kedua itu yang ini. Kalau Anda lihat justru simpangan yang terjadi itu di adjustment itu malah variabilitasnya malah naik. Nah, ini menarik ya eksperimen ini. Kan harapannya kalau digeser, oh ini ke kanan, coba geser kiri, ke utara, ke selatan. Tapi ternyata dengan intervensi dari eksperimental tadi, strategi kedua, itu kok malah variansinya semakin tinggi. Nah, kemudian dia mengatakan, ini yang disebut sebagai over control. Ya. Karena sebenarnya jatuhnya tadi, ketika diam strategi pertama itu normal. Ya. Nah, ini menarik sekali ya eksperimen ini. Saya belum pernah melakukan eksperimen secara langsung, tapi kebayang bahwa betul sekali. Jadi ketika kita terlalu banyak mengontrol, justru malah variabilitasnya tinggi. Karena memang nature alam itu ya memang bervariasi. Ini kesimpulannya dari Deming tadi. Ya. The lesson of Deming experiment is that a process should not be adjust. Ya. Jadi nggak usah harus di-adjust untuk random variasinya. Ya. Oke, nanti dibaca. Oke, ini yang saya sampaikan sudah 30 menit, nanti kelamaan filenya terlalu besar. Begitu. Jadi sekali lagi silakan dibaca bab 1 bukunya Walpole. Ya, bukunya udah saya share. Berikutnya kita masuk bab 2 tentang probability. Nanti akan saya ambil sebagian atau mungkin sebagian besar itu dari Montgomery, buku yang kedua. Demikian sekali lagi selamat belajar, selamat menjadi pembelajar yang ulung dan mandiri, dan belajar secara terus-menerus, ya, long life learning. Ya, jadi salah satu keberhasilan Anda itu menjadi pembelajar yang berkelanjutan. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di Google Classroom. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.